Saya kan di situ mestinya dia harus bangga. Saya mewakili Polri, membawa nama Polri, segala sesuatu terkait dengan pengetahuan penyidikan saya sampaikan. Saya tidak memihak pada siapapun juga, dan ini untuk mengangkat citra Polri gitu. Loh kok ada apa gitu. Ya saya minta dengan pimpinan Polri yang tahu mereka junior saya semua untuk diperhatikan lah si R ini. Bila perlu dipanggil gitu, diarahkan supaya di sininya berubah gitu. Rudiana, karena dia adalah anggota polisi aktif, itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama ya Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil Saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, yaitu menunjukkan bahwa Kapolri ini betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Itu Pak Kapolri langsung beliau ya. Kemudian setelah itu Rudiana diperiksa hari keduanya oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat. Ya, Rudiana itu sudah pasti saat ini yang bersangkutan sudah tidak menjadi Kapolsek lagi. Demikian. Ya, jadi hari ini kita senang sekali, berita ini sangat bagus. Rudiana sudah tidak punya jabatan, dinonaktifkan dia sebagai Kapolsek, diganti dengan yang baru, dia nggak punya kursi lagi. Ya, dia punyanya cuman pengacara dia yang terlalu banyak omon-omon. Dia akan segera masuk penjara dan pasti akan dipukulin, tinggal menunggu waktu aja dia sama kawan-kawannya. Dan terlalu banyak simpatisan 7 terpidana ya. Dan ingat, orang yang masuk ke dalam bui itu belum tentu orang yang bersalah. Bisa jadi karena fitnah, salah tangkap, seperti itulah. Buat Pak Listio Sigit, Bapak Kapolri yang terhormat, kami berharap walaupun lagi sibuk untuk kepentingan EKN, apalagi mau ada upacara ya memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia di IKN, kami minta tolong Pak, kembalikan lagi Sudirman ke lapas karena itu penting sekali. Kenapa? Karena penting sekali, jangan untuk menyelamatkan institusi oknum ya, oknum ini ya dengan cara menculik yang namanya Sudirman. Sudirman terakhir ada di lapas Pak. Ya, masih ada orang yang ingin dibebaskan, 7 tersangka yang tidak bersalah masih ada di lapas. Butuh proses. Kalau memang tidak butuh proses, tolong bebasin itu orang-orang. Ya, orang-orang yang tidak bersalah itu. Ya, kenapa ini kok makin kesini makin ini AF, ya kan akan ditumbalkan pula ini. Ya kan untuk menutupi, untuk menjadikan kambing hitam. Pak, yang namanya mengelola kasus ini enggak sendirian, ya kan, enggak sendirian, banyak melibatkan, ya terutama oknum-oknum, ya penyidik-penyidik, jaksa, hakim di masa lalu 2016 lalu itu harus disidik ulang kembali Pak. Tolong lagi pula ini Sudirman hilang dari yang namanya lapas. Ada apa ini? Kemana ini Sudirman? Katanya kemarin 3 DPO itu adalah hasil ilmiah yang namanya Sudirman. Kok Sudirman diculik? Sudirman kemana menghilang begitu aja sampai keluarga nggak bisa nemuin yang namanya Sudirman? Ada apa ini? Ya, jangan semua mentang-mentang rakyat ini apa ya disuruh menerima begitu aja gitu. Kasus ini kelolaan, ya kasus ini merembet kemana-mana. Apa yang saya bilang, ya kan? Ini merembet kemana-mana loh Pak. Jangan ini untuk mencemerlangkan yang namanya institusi, ya soal institusi. Kemudian Sudirman yang akan dikambing hitamkan, ya 7 tersangka yang lainnya juga harus bicara, harus diselamatkan. Ini soal HAM Pak. Ya orang akan mendekam seumur hidup di situ. Bagaimana ini? Apa yang terjadi seterusnya di negara kita ini kalau terus-menerus begini? Ya kan? Terus salah tangkap terus. Kemudian sekarang orang-orang yang salah tangkap dijadikan yang namanya narapidana seumur hidup di sana. Kemudian dijadikan untuk mencemerlangkan yang namanya institusi.
Ya nggak lucu lah menurut kami, Pak. Tolonglah, Pak. Ini rakyat biasa. Ya rakyat biasa yang butuh keadilan. Menuntut keadilan rakyat ini, Pak. Ya walaupun sesibuk-sibuknya ya kepala negara kita, kepala Kapolri kita ya. Tolonglah Pak rakyat biasa. Ya kemana ini Sudirman? Ya kan? Sudirman kok tiba-tiba menghilang dari lapas. Tolong Pak, jangan begini caranya. Ya rakyat ini geram, ya semakin orang nggak percaya kepada ini kita. Ya tolong Pak, kita berbusa-busa yang menuntut keadilan orang-orang ini di sini. Permainan apa lagi yang model seperti ini? Ya tolong nih. Ya untuk apa ini Sudirman diambil dari lapas, tidak dikembalikan kembali? Tolong kembalikan lagi, keluarga ingin menemuinya. Apakah dia sehat atau gimana Pak? Tolong Pak. Ya jangan ditutup-tutupi hal-hal yang seperti ini. Aduh, ini bukan pengembangan EKN, Pak. Nggak ada kaitannya dengan pengembangan EKN. Itu pengembangan kasus untuk mengeluarkan yang 7 tidak bersalah. 7 tersangka yang mendekam seumur hidup, diponis seumur hidup oleh hakim yang masa lalu 2016 itu. Ini harus diketahui oleh Bapak Kapolri. Suara rakyat, Pak. Bantu kami. Kemana ini Sudirman? Hanya di situ aja pesan saya buat Bapak Listio Sigit. Tolonglah, Pak. Ya harus diam terus Indonesia, harus diam terus menerus seperti ini Indonesia. Ya, siapapun yang mengkritik yang namanya institusi, mereka dapat ancaman, mereka dapat intimidasi, selalu terus menerus seperti ini. Tolong Pak, kembalikan itu Sudirman. Tolong cari tahu keberadaan Sudirman saat ini ada di mana. Beritahu masyarakat, keluarga terutama ingin menemuinya sulit sekali, udah beberapa lama ini. Masih ada 7 tersangka yang tidak bersalah untuk dibebaskan, Pak. Ini membutuhkan proses, butuh keterangan Sudirman pula. Nah, untuk apa Sudirman? Penting sekali sampai dia hilang dari lapas. Beritahu masyarakat apa yang terjadi sebenarnya. Janganlah dibuat bola seperti ini masyarakat rakyat biasa, Pak. Tolonglah kami. Salam aja. Kami belum merdeka loh Pak, di Indonesia ini belum merdeka. Ya, di mana letak kemerdekaan kita? Rasa-rasanya kami merasakan belum ada kemerdekaan untuk rakyat-rakyat biasa yang ditumbangkan seperti kasus-kasus model begini. Belum ada rasanya ini mendapatkan keadilan, kebebasan atau kemerdekaan. Belum ada. Belum merdeka bagi kami. Jangan lupa itu. Kapolres inisial R yang memeriksa anggotanya karena mengantar mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susnodo Aji tak berkutik saat ditegur sang jenderal. Bahkan Kapolres inisial R ini tidak berani menjawab telepon Susnodo Aji. Terkait dengan hal itu, Susnodo Aji sangat menyayangkan juniornya karena dianggap terlalu parno. Kapolres berpangkat AKBP ini ternyata memerintahkan Propam untuk memeriksa anak buahnya. Anak buahnya tersebut diperiksa karena mengantarkan Susnodo Aji makan saat menjadi saksi ahli dalam sidang peninjauan PK Sakatatal terkait kasus Vina Cirebon. Atas hal itu, Susnodo Aji merasa heran, kemudian lantas menegur Kapolres inisial R tersebut melalui pesan WhatsApp. Bahkan mantan Kabareskrim tersebut sempat menelpon AKBP R, namun tak kunjung digubris. Seharusnya, kata Susnodo Aji, AKBP R memberikan umpan untuk PK, malah bukan menganggap musuh. Ia pun meminta Kapolres inisial R ditindak oleh Kapolri terkait dengan aksi yang mencurigakan seperti itu, bahkan menghindari Susnodo Aji. Seperti yang diketahui, peran AKBP R ini menjadi pertanyaan publik. Sebab AKBP R berani melawan Susnodo Aji yang merupakan seniornya sendiri. Kronologinya adalah ketika saat sidang PK Sakatatal beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Cirebon, Susnodo Aji meminta diantarkan untuk pergi ke restoran Empal Gentong oleh salah seorang polisi. Namun, polisi yang mengantar Susnodo Aji tersebut langsung diperiksa oleh Propam. Hal ini terkait dengan AKBP R yang merupakan atasan dari Ibtu Rudiana, bahkan pernah kepergok saat bersama ayah Eki tersebut saat memberikan statement di awal kasus Vina Cirebon viral. Sehingga menjadi pertanyaan publik,
peran dari AKBP R yang menghindari Susnodo Aji, serta keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon ini. Sampai saat ini, AKBP R masih belum diperiksa oleh Mabes Polri mengenai keterkaitannya dengan kasus Vina Cirebon. Namun, mantan Kabareskrim Polri yaitu Susnodo Aji telah meminta Kapolri untuk mengusut Kapolres AKBP dengan inisial R ini. Hal tersebut untuk ditindaklanjuti karena ada kejanggalan mengenai hubungannya dengan Ibtu Rudiana.